Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumb by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Senjatanya dibuat khusus dengan kekuatan supernatural. Memang akan menjadi penting di masa depan. Lebih baik dirinya uji coba lebih dulu. Kalau berhasil, dirinya akan pesan yang asli. Apalagi untuk menghadapi monster-monster yang bermutasi itu. Harus benar-benar siap. Lalu saat ini di luar kediaman Fang Yi. Saat ini ada seekor monster yang mengintai tempat ini. Dan perlahan mulai mendekati tempat ini. Lalu saat tengah malam, Fang Yi kini mulai beristirahat. Di saat Fang Yi mencoba untuk tidur, Fang Yi agak terganggu dengan suara tikus. Fang Yi bertanya-tanya dari manakah suara tikus itu. Fang Yi yang mencoba mendengarkannya lebih jelas menilai bahwa suara ini tidak ada di dalam rumah maupun di dalam pipa. Mungkinkah itu hewan peliharaan tetangga yang terdengar seperti tikus? Lagi pula dirinya baru saja memasuki ranah Spirit Force. Pendengarannya melampaui orang normal. Mendengar suara dari rumah-rumah tetangga adalah hal yang wajar. Namun setelah Fang Yi lebih mendengarkan suara ini, Fang Yi merasa ada yang salah. Di saat Fang Yi mencoba memeriksa di area koridor, Fang Yi pun dikagetkan dengan hadirnya sosok monster di depannya. Fang Yi yang melihat monster ini sadar bahwa binatang ini adalah bis mutasi. Kenangan dari kehidupan terakhirnya agak jauh. Melihat binatang ini lagi masih terasa dingin menusuk tulangnya. Di sisi lain seorang wanita kini bertanya ke markas pusat mengenai kelinci yang melahap Dark Knight Spirit Fruit itu. Apakah masih belum tertangkap? Selain itu wanita ini menyebut bahwa kecepatan benda ini sungguh menakjubkan. Mampu menyinkronkan berita apapun dengan cepat. Dan kembali si wanita ini pun bergerak. Di saat itu si wanita merasakan aura bis itu muncul lagi. Segera si wanita menghentikan langkahnya dan melaporkan kepada unit lain bahwa aura Dark Knight kembali muncul. Target telah memasuki area pemukiman yang berjarak 20 km. Unit lain pun merespon hal ini dan menyebut bahwa koordinat diterima. Markas pun meminta mereka untuk mengejar dengan kekuatan penuh. Jika tidak, para penghuni di area ini akan habis. Serta markas juga meminta semua orang untuk berhati-hati. Monster baru saja memakan Spirit Fruit. Evolusi mutasi belum sepenuhnya selesai. Kemungkinan besar akan terus berevolusi dan menjadi lebih kuat. Maka dari itu markas mengingatkan mereka untuk tidak lengah. Lalu di saat itu seorang pekerja kantoran yang kebetulan melihat keluar jendela merasa aneh dan bertanya-tanya. Apakah dirinya bekerja lembur sampai dirinya bisa melihat sesuatu? Rekannya pun bertanya apa yang sedang dilamunkan. Apakah cerita komiknya sudah selesai? Selain itu tidak mungkin ada orang di luar mereka. Karena mereka sekarang berada di lantai 65. Kembali ke situasi Fang Yi. Bis mutan pun seketika melompat ke arah Fang Yi untuk menyerangnya. Fang Yi seketika merespon hal ini dan menghindari serangannya. Fang Yi menilai perubahan tubuh setelah terobosan benar-benar signifikan. Dirinya sekarang dapat melihat dengan jelas gerakan lambatnya. Dan otot dapat bereaksi dan bergerak cepat, menghindari serangannya. Tetapi binatang bermutasi ini muncul sedini ini. Fang Yi ingat dibandingkan dengan apa yang dirinya lihat di kehidupan dirinya sebelumnya.
itu belum sepenuhnya berevolusi. Atribut Dark Knight akan mengintensifkan kemampuan dan amarahnya saat ini. Dirinya harus menghentikannya dan membunuhnya sekarang juga. Jika tidak, semua orang di gedung ini akan menjadi makanan monster ini. Dengan cepat, Fang Yi mendekati bis mutan ini dan mencengkram ekornya, serta melemparnya keluar dari gedung ini. Di saat bis mutan masih berada di udara, Fang Yi seketika melompat dan bersiap melepaskan pukulannya. Hingga pukulan dengan energi tenaga surya mengenai bis mutan. Dan dampak serangan ini cukup kuat hingga membuat tubuh bis mutan berlubang. Namun hal ini saja masih belum membuat bis mutan mati. Bis mutan pun seketika menyerap energi Fang Yi. Fang Yi bertanya-tanya bis mutan ini sangat berani menyerap kekuatan atribut matahari miliknya. Tenaga surya sangat panas dan mendominasi. Kelinci ini sedang mencari mati. Dan tak berselang lama akibat bis mutan menyerap energi tenaga surya, tubuhnya pun mulai meledak dari dalam. Hingga cahaya ledakan terpancar sangat menyilaukan. Cahaya ini pun menarik perhatian penghuni gedung. Salah seorang bertanya-tanya apakah itu tadi sebuah petir. Namun setelah orang ini memeriksa keluar jendela ternyata tidak ada apa-apa. Lalu Fang Yi pun menilai bahwa kelinci ini seperti hantu kelaparan yang ingin melahap kekuatannya. Selain itu, atribut Dark Knight sangat gila bahkan menghadapi atribut matahari dengan penekanan atribut sangat kelaparan. Selain itu, mutasi Beast telah dimulai jika dirinya masih menjadi orang biasa yang belum awaken. Semua orang di sini hari ini akan menjadi camilan monster ini. Untuk melawan ancaman perlu mengumpulkan banyak teknik. Kemudian si agen wanita pun datang ke tempat kejadian. Sesampainya di sana si wanita pun kaget melihat kondisi Beast mutant sudah mati. Si wanita pun segera menghubungi unit lain dan menyebut target sudah mati. Mayatnya terpotong-potong. Dirinya akan memulihkan atribut Dark Knight yang tersisa terlebih dahulu. Lalu saat memulihkan atribut ini, si wanita merasakan aura yang membakar ini sangat panas. Ini adalah atribut yang sangat tinggi, sangat murni, identik dengan gerbang utara Universitas King Cheng. Ini sama sekali tidak mungkin kebetulan. Lalu si wanita menghubungi kantor pusat dan mengatakan bahwa kelincinya sudah mati. Dirinya tidak membunuhnya. Seorang pelopor baru muncul dengan atribut tingkat tinggi. Markas pusat yang menerima pesan ini menyebut si wanita mengatakan bahwa pemurnian area terkontaminasi gerbang utara Universitas King Cheng dan bis kelinci yang bermutasi dilakukan oleh orang yang sama. Dan meskipun aura orang ini hanya ranah Spirit Force bintang 1, atributnya sangat murni. Atribut yang sama dengan gerbang utara Universitas King Cheng. Si wanita pun membenarkan hal itu. Kantor pusat pun mengerti. Salah seorang petugas pun menyebut bahwa dirinya telah mengkonfirmasi. Tidak ada jejak orang ini di arsip markas besar. Seorang pelopor dengan bakat seperti itu, asosiasi harus memanfaatkan kesempatan untuk terhubung. Si wanita pun juga memiliki pemikiran yang sama. Kantor pusat pun meminta si wanita untuk menyisihkan misi terbaru si wanita untuk saat ini. Prioritaskan menemukan jejak pelopor dan mencatatnya. Dan baiknya adalah meyakinkan pelopor ini untuk bergabung dengan asosiasi kultivasi energi spiritual. Si wanita pun mengerti, namun sebelum itu dirinya perlu minum bubble tea terlebih dahulu. Dalam pikiran si wanita, dirinya pun bertanya-tanya siapakah orang ini sebenarnya. Apa yang dikatakan asosiasi adalah benar. Seseorang dengan kekuatan ini pastilah seorang expert. Dirinya harus terhubung dengan pelopor ini. Lalu paginya Fang Yi menyebut bahwa pagi hari adalah awal dari hari yang indah. Sinar matahari pagi menyinari, ini perasaan yang sangat nyaman. Bangun pagi juga bagus untuk kultivasinya. Rasakan matahari pagi, gunakan teknik pernapasan matahari. Setelah melangkah ke ranah Ghost Axe, dirinya dapat merasakan aura manifestasi ketika menggunakan teknik pernapasan matahari seperti benang yang melingkari Divine Axe. Lalu di saat itu Fang Yi merasakan sesuatu dan bertanya-tanya soal kecepatan ini. Apakah dirinya telah melakukan penerobosan? Kapak ini jelas jauh lebih ringan daripada kemarin. Kultivasi itu seperti orang yang memotong kayu, yang terpenting adalah ketekunan.
Dan di saat aura Fang Yi semakin meningkat, di saat itu notifikasi menyebut bahwa Fang Yi telah maju ke ranah Ghost Axe bintang 2. Lalu Fang Yi menilai bahwa tubuhnya juga terasa menjadi lebih kuat. Meskipun kemajuan dirinya cepat, itu juga karena dirinya belum menggunakan semua energi sisa yang tersimpan ketika dirinya mencapai bintang 1. Mulai sekarang dirinya harus naik level terus-menerus, tahap demi tahap. Tapi anomali yang disebabkan oleh kultivasinya terlalu menonjol. Dirinya harus segera mencari tempat yang tenang. Selain itu, senjata yang dirinya pesan juga sudah datang sekarang. Kemudian di kantor asosiasi, seorang pria tua yang sedang memperhatikan ponselnya menyebut bahwa lagi-lagi terdeteksi fluktuasi solar energi. Pria tua ini pun bertanya-tanya apakah itu dia lagi. Lalu saat ini Fang Yi berpindah di sebuah alam terbuka. Fang Yi pun kini membuka panel jendela sistemnya. Sistem pun meminta konfirmasi Fang Yi apakah ingin menggunakan kode poin untuk menanamkan atribut matahari ke dalam item ini. Fang Yi pun mengkonfirmasi hal ini. Menurut Fang Yi, sebelumnya dirinya mencoba menggunakan figurin sebagai senjata. Meskipun codingnya berhasil, tapi itu tidak dapat menahan kekuatan atribut matahari. Sepertinya tidak semua senjata dapat menahan kekuatan atribut matahari. Dan kali ini dirinya bisa merasakannya. Pisau dan kekuatan dalam tubuhnya memiliki asal yang sama dan beresonansi dengan kuat. Dan notifikasi pun menyebut bahwa coding telah berhasil. Fang Yi pun menyebut bahwa senjata ini sangat bagus. Saatnya mengetes kekuatannya. Lalu di saat Fang Yi mencoba mengayunkan senjatanya, energi yang dihasilkannya sangat panas. Fang Yi pun bersyukur masih bisa mengendalikannya. Hampir saja terjadi kebakaran hutan. Dengan semua asap ini, seseorang pasti akan segera menyadari semua kekacauan ini. Dengan ini, saatnya dirinya pergi. Lalu di saat itu, si agen wanita yang melihat asap ini segera berlari menuju tempat itu. Si wanita pun menyebut bahwa dirinya baru saja pergi untuk menukar poin kupon dan membeli teh susu. Dan kekacauannya sudah sebesar ini. Ini sungguh sial dan pastinya disebabkan oleh retrograde Merkuri. Namun saat si wanita memperhatikan hal ini, si wanita sadar airnya panas. Si wanita pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan patung Buddha itu. Bagaimana caranya menangani semua kekacauan ini. Di mana dirinya bisa merestorasinya. Dirinya pasti akan dimarahi oleh Departemen Kebersihan lagi. Sejak orang itu muncul tidak ada hal baik yang terjadi. Namun di saat itu si wanita menyadari sesuatu bahwa di sini ada retakan energi panas. Si wanita menyebut bahwa kemarin malam aura Ghost Axe hanyalah bintang 1 dan sekarang sudah bintang 2. Dan bukan hanya itu, ada juga energi kuat yang tercampur di dalam senjata roh. Diketahui bahwa senjata roh seperti yang tersirat dari namanya, itu adalah senjata yang diberi atribut yang memberikan kekuatan luar biasa bahkan pada senjata biasa. Namun senjata roh sangatlah langka. Bahkan asosiasi hanya memiliki 2 senjata roh. Belum lagi teknologi Spirit Core saat ini yang masih belum lengkap, sangat terbatas, dan belum terbuka untuk penggunaan umum. Si wanita pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa memilikinya. Namun setelah si wanita kembali berpikir itu tidak mungkin, dan pastinya analisanya yang salah. Lebih baik dirinya mulai membersihkan kekacauan ini, dirinya akan mulai dengan mendinginkan aliran air. Di sisi lain, Fang Yi menilai bahwa senjatanya sekarang memiliki atribut matahari. Tetapi sistem tidak mengatakan apapun. Fang Yi pun bertanya-tanya apakah hanya sebatas itu. Lagi pula sistem itu mengatakan dirinya bisa mengkodekan banyak teknik yang berbeda. Lalu setelah dirinya mendapatkan atribut lainnya, dapatkah dirinya menanamkannya ke dalam senjata ini dan menumpuk sifat-sifatnya? Lalu di saat itu sebuah pesan masuk ke ponsel Fang Yi. Seseorang menyapa Fang Yi, apakah Fang Yi juga seorang pelopor atau pionir? Orang ini pun meminta maaf karena telah lebih dulu memeriksa riwayat penjelasan Fang Yi dan melihat bahwa Fang Yi sangat suka dengan anomali bumi terbaru dan bahkan menandai postingan daftar ranah. Dirinya punya teman, mereka semua adalah pionir. Mereka sering berkeliling dan juga sedang mencari pionir lainnya. Mereka berjumlah 3 orang. Mereka tetap bersama sejak anomali dimulai. Dirinya tidak bermaksud apa-apa, hanya mencoba mencari sesama pionir di internet dan mencari teman baru.
Melihat pesan ini, Fang Yi merasa ceroboh karena lupa mengatur privasi. Fang Yi pun membalas pesan ini dan menyebut bahwa dirinya masih pemula. Orang ini pun menyebut bahwa itu hal yang hebat. Orang ini pun bertanya mengenai kultivasi Fang Yi sudah mencapai ranah apa. Jika dirinya bisa menebak, maka Fang Yi saat ini berada di ranah body tampering. Karena di Fan Axe itu terlalu sulit. Tapi rumor mengatakan bahwa para pemain besar dari tim nasional hanya berada di ranah Ghost Axe. Jadi mereka tidak terlalu tertinggal. Mendengar hal ini, Fang Yi pun baru mengetahui bahwa rekrutan militer resmi hanya berada di ranah Ghost Axe. Lalu orang ini kembali mengatakan bahwa ada satu rumor lagi. Ada zona tercemar yang baru terbentuk. Orang ini pun bertanya apakah Fang Yi ingin bergabung. Lebih banyak orang, lebih banyak keamanan. Mereka bagi rampasannya secara merata. Fang Yi pun seketika tertarik mendengar zona tercemar baru ini. Fang Yi pun menanggapi pesan ini dan meminta orang ini untuk mengirim lokasinya. Biarkan dirinya periksa lebih dulu dan segera Fang Yi mengekstrak file tersebut. Dan diketahui zona tercemar baru adalah Dark River Molten Dragon. Awalnya sungai gelap yang terbentuk dari retakan tektonik. Akibat mutasi dunia, airnya berubah menjadi lava cair, menjadikan wilayah tersebut sangat panas. Fang Yi pun menilai bahwa ini atribut yang sama dengan atribut mataharinya. Sepertinya tempat ini ditakdirkan untuk dirinya. Dengan cepat, Fang Yi menyatakan bahwa dirinya akan ikut dengan mereka. Kemudian berpindah ke distrik Binmu. Orang-orang pun kini sedang berkumpul di depan sebuah gerbang gua. Mereka pun bertanya kepada seseorang yang mereka panggil dengan sebutan Li Tua. Kapan temannya akan datang? Li Tua menyebut bahwa dia akan segera datang. Lalu mereka juga berterima kasih kepada Xiaoya atas peta dan informasi yang Xiaoya buat. Dirinya menemukan tempat ini hanya dalam waktu singkat. Sangat detail. Xiaoya pun menyebut bahwa seharusnya dirinya yang berterima kasih pada mereka karena telah datang untuk menjelajah tempat ini dengan dirinya. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka harus saling menjaga. Dan diketahui Zhang Xiaoya adalah staf Departemen Kebudayaan, Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual. Dalam pikiran Xiaoya, Xiaoya menyayangkan hal ini. Sepertinya tidak ada pionir yang menonjol kali ini. Dirinya sudah berharap bisa merekomendasikan seseorang ke asosiasi. Banyak pionir yang tidak tahu bahwa Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual sebenarnya adalah milik pemerintah. Menjadi anggota formal sangatlah sulit. Kebanyakan orang bahkan tidak dapat menemukan pintu untuk masuk. Dirinya berhasil melalui lapisan demi lapisan ujian, dan itu sangat menguras sumber daya keluarganya. Namun jika tidak menemukan apa-apa kali ini, mungkin dirinya akan terpaksa bekerja lembur lagi. Lalu di saat itu mereka menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Mereka pun bertanya apakah itu Fang Yi. Fang Yi pun memperkenalkan dirinya dan menyapa semua orang. Xiaoya yang melihat Fang Yi menilai bahwa dia sangat muda. Kalau tidak salah menilai dari auranya, Fang Yi berada di ranah Ghost Axe bintang 2. Namun Xiaoya merasa aneh. Meskipun auranya kuat tetapi tidak ada tekanan yang menindas. Faktanya rasanya malah hangat. Lalu Li Tua pun menyebut karena semua orang sudah di sini maka mereka akan segera pergi. Lalu saat mereka mulai masuk, Fang Yi menyebut bahwa dirinya akan berjalan di depan dan Xiaoya yang mengendalikan penerangan. Xiaoya pun mengerti. Lalu mereka pun meminta Fang Yi untuk berjalan lebih lambat. Hati-hati dengan batu yang jatuh dari atas. Lalu salah seorang dari mereka menyebut bahwa dirinya pikir semua air di sini telah berubah menjadi lava. Tetapi dirinya merasakan setitik air jatuh. Itu membuatnya menjadi takut. Lalu Li Tua menyebut ini aneh. Tidakkah mereka pikir di sini tidak panas seperti yang diinformasikan? Xiaoya pun menyebut bahwa mereka mungkin belum berada di intinya. Lalu Li Tua pun mengatakan, jika ada yang lelah maka mereka boleh mengatakannya karena keselamatan adalah yang utama. Di samping itu Fang Yi pun menilai dirinya yang terakhir datang, namun mereka sudah menerima dirinya sebagai salah satu dari mereka. Baik itu keramahan yang alami atau hanya mencoba untuk menemukan rekan tim yang dapat diandalkan selama masa yang kacau ini. Mereka terasa tulus. Lalu mereka pun saat ini sampai di tempat yang dimaksud, di mana ada sebuah kolam lava. Mereka pun menyebut bahwa kolam itu benar-benar penuh dengan lava. Fang Yi yang melihat hal ini seketika berlari menuju kolam lava.
Xiaoya pun seketika menegur Fang Yi dan meminta Fang Yi untuk tidak bertindak gegabah. Namun Fang Yi tidak menghiraukan hal itu dan seketika memasukkan tangannya ke dalam lapa. Mereka yang melihat hal ini panik dan bertanya apa yang Fang Yi lakukan. Apakah Fang Yi sedang mencari mati? Mereka pun meminta Fang Yi untuk segera mengeluarkan tangannya. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Lalu sistem pun mendeteksi anomali dunia, Inner Flame. Dan saat ini sistem sedang menganalisa, mengaktifkan daya komputasi tertinggi dan coding sedang berlangsung. Dan chapter berakhir.